Halo, Iya. ya, selamat pagi. Dulu awalnya gimana bisa menekuni usaha anggrek ini, Pak? Oke, untuk anggrek sendiri sebenarnya dari suka aja sih Mas, dari hobi gitu ya. Hobi kemudian sedikit demi sedikit ya kita apa namanya? Yang penting awalnya dulu senang dulu sih. Senang dulu baru kemudian kita apa namanya? Menekuni. Perbanyak gitu ya, perbanyak. Kok lama-kelamaan sampai ke sini ternyata peminatnya banyak begitu ya. Peminatnya banyak. Oke, coba kita tekuni sampai sekarang ya kalau misalkan ada yang nyari ada yang beli bisa kita layani begitu. Oh, gitu. Udah Ya. berapa lama sih, Pak? Itu udah sekitar 4 tahun. Udah 4 tahunan empat ya? tahun ya 4 tahun alhamdulillah. Di sini juga tersedia beberapa jenis ya, Hmm. dari beberapa jenis anggrek itu ada dendro, ada bulan, kemudian oncidium. Kalau Cattleya belum bisa menyediakan banyak, tapi beberapa ada. Kemudian Grama juga kami ada sedikit, dan beberapa dari anggrek spesies dan hybrid begitu, Mas. Kalau untuk beda jenis itu cara merawatnya beda atau sama, Pak? Oh iya, untuk perawatan anggrek itu Hmm. pada dasarnya sih sama, karena sifat dari anggrek itu kan epifit, dia menempel gitu ya, menempel dari pohon. Nah, misalkan, nah salah satunya ini jenisnya itu pal. Pal itu biasa sering kita dengarnya itu atau kita tahunya itu jenis anggrek bulan begitu ya. Cuma ini yang spesies gitu. Ada spesies pal itu juga jenisnya banyak. Kemudian kalau yang ini jenisnya itu Scomborgia. Plannya memang kecil, pohonnya memang kecil seperti ini. Jenis cuma eh, dia punya bunga yang berbeda, bunganya berbeda gitu. Tapi ini masih satu satu jenis begitu. Dia juga bisa dikatakan sebagai apa namanya kategori Cattleya karena memiliki sifat yang hampir sama dengan Cattleya gitu. Nah, kemudian ada juga, jadi gini, anggrek itu ada yang dia sifatnya epifit nempel gitu ya. Hmm. Kemudian ada juga yang masuk kategori ke anggrek tanah atau banyak juga yang menyebutnya cymbidium begitu. Jadi dia tinggalnya itu di dataran atau di atas tanah begitu. Kalau yang nempel itu biasanya bersifat epifit begitu. Dari segi peminat ya, Iya. peminat itu masing-masing pecinta anggrek memiliki kesukaan yang berbeda-beda tentunya. Hmm. Ada seorang itu atau konsumen gitu ya, sukanya anggrek bulan. Dia yang apa punya hasil produksi bulan bunganya itu banyak, kemudian bisa besar-besar. Ini ada contoh ini di sini. Kemudian seperti ini ya, ini contoh plannya saja. Jadi anggrek bulan atau juga sering disebut Phalaenopsis itu juga ada pasarannya sendiri. Maksudnya Hmm. ada orang yang cuma sukanya itu, banyaknya suka itu. Kemudian ada yang suka dendro. Kemudian dendro itu juga ada banyak macamnya. Ada yang keriting seperti ini, ada yang masuk kategori bulat. Nah, ini juga termasuk anggrek bulan, Mas, yang ini maaf. Ini termasuk anggrek bulan, dia spesies gitu ya. Ada yang menyebutnya dia ini namanya Doritis begitu ya, bulan Doritis kayak gitu. Nah, ada juga yang bunganya bisa sampai besar-besar. Hasil bunganya itu juga ada yang bisa banyak begitu, ada juga yang bisa kurang dari 10 kuntum, ada yang bahkan bisa sampai 25 kuntum per plannya begitu. Jadi beda-beda nanti kalau kita mau merawat anggrek, tapi pada intinya kita perlu kesabaran Hmm. karena untuk menemukan klimak klimak dari tanaman anggrek itu membutuhkan apa namanya perawatan yang berbeda-beda. Tetapi pada intinya sih sama gitu ya. Pada intinya sama. Cuma untuk menemukan agroklimaknya sehingga anggrek kita itu mudah untuk berbunga gitu ya, Iya. tumbuh subur. Nah itu punya karakter masing-masing dari masing-masing anggrek itu. Gitu. Dulu pernah gagal apa tidak Oh, waktu kalau gagal sering, Mas. ini? Jadi kalau Prosesnya kita ya. proses gagal itu Hmm. banyak.
Jadi kayak misalkan, nah ini kan Oh, kayaknya mati, tapi di sana ada kehidupan, ada tunas yang tumbuh gitu ya. Jadi kalau kita apa namanya gagal tidaknya itu ya sudah pasti ada gagalnya. Yang mati itu juga banyak contoh ya. Nah, yang mati ya. ini sebenarnya tidak mati, Mas. Ya, ternyata apa? Di Masih ada sini yang ada hijau-hijau itu. tunas baru yang muncul di sini ya. Iya. Nah, karena yaitu tadi kita kembali kepada masing-masing dari anggrek itu memiliki karakter yang berbeda. Berbeda. Ada dia harus rontokin dulu daunnya baru dia mau bunga. Ada dia tumbuh lebat gitu ya, baru nanti muncul bunganya. Beda-beda. Sebabnya itu juga macam-macam otomatis sih. Oh iya, penyebab Penyebab dari mati gitu ya. mati. Anggrek itu kan kalau dari sifat awalnya dia epifit, nempel gitu ya. Oh, nempel. Dia tidak mau terlalu lembab. Oh, kuncinya itu ya. Ya, dia tidak mau terlalu lembab. Karena apa? Ketika terlalu lembab, tingkat keasaman tinggi itu menyebabkan busuk akar. Wah. Nah, ketika busuk akar nanti produksi tumbuhannya itu terhambat karena tidak ada sesuatu, karena tidak berfungsi akarnya, tidak bisa menyuplai makanan ke daun yang kemudian nanti menumbuhkan bunga. Nah, biasanya nanti indikasinya daunnya tahu-tahu menguning gitu ya, tahu-tahu rontok. Oh, kita perlu cek bagaimana keadaan akarnya. Oh, ternyata akarnya banyak yang kopong, akarnya busuk. Nah, ini otomatis kalau masih bisa diselamatkan, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, wassalam begitu. Kalau untuk anggrek. Kalau untuk solusinya tadi, Solusi terkait dengan solusi perawatan ya, biar apa namanya tanaman kita itu tidak terlalu tidak mudah mati. Ya kita harus cek terus apa namanya kesuburan dari anggrek itu sendiri. Nah ini ada salah satu anggrek ya. Dia ini masuknya kategori Oncidium kalau tidak salah, namanya Lanceanum. Nah kalau kita lihat akarnya seperti ini kan nyenengke gitu ya. Tumbuhnya seger, tumbuh bagus. Dari daunnya juga keras gitu ya. Dari daunnya keras, akarnya bagus, pertumbuhannya baik. Ada tunas baru juga subur. Nah, untuk mendapatkan kondisi anggrek yang seperti ini juga kita harus tahu. Jadi akar ini sebenarnya untuk kategori dendro kata anak. Akar itu sebenarnya bagusnya seperti ini. Jadi tidak terbenam oleh media, tapi akar ini tetap mendapatkan angin agar proses pertumbuhannya itu bagus. Justru akarnya malah di atas gitu ya? Ya, sebagian besar itu akar bagusnya itu di atas. Nah nanti mungkin bisa di shoot yang sebelah sana Mas, itu akarnya kan banyak yang di sana ya. Nanti bisa dicek. Jadi kalau untuk perawatan bagaimana kita mencegah lah. Jadi gangguan dari anggrek itu sendiri macam-macam. Ada yang dari tungau atau kutu putih, itu biasanya nanti dia semakin ketika dia hidup itu nanti dia nutup daun. Jadi bagian daun itu nanti tertutup sehingga tidak terjadi proses fotosintesis gitu. Jadi nanti efeknya akan hitam seperti ini. Tutup. Nah itu kita bisa menanganinya dengan menggunakan insektisida bisa, atau juga menggunakan anti hama begitu ya, itu bisa. Kemudian ada kutu gajah. Lah kutu gajah itu salah satu penyakit atau serangga yang memberikan penyakit kepada tumbuhan, yang itu sifatnya itu sangat bahaya. Bahkan efek samping dari kutu gajah itu paling fatal tuh tumbuhan kita bisa mati gitu. Jadi kita tanganinya yaitu tadi dengan menyemprotkan anti hama begitu. Nah, untuk anti hama sendiri bisa macam-macam, tapi biasanya kalau untuk untuk pembunuh tadi kutu gajah itu pada pakai Alika. Nanti silahkan dicari Alika begitu ya, botolan kecil biru gitu kan. Nah ada juga nanti karena faktor hujan, air hujan itu kan asamnya tinggi. Kalau kita nggak segera amankan tanaman kita, atau medianya itu nanti menampung banyak
air hujan sehingga tingkat asam di dalam media itu tinggi, bisa jadi nanti terjadi pembusukan akar, kemudian nanti bisa mati juga tanaman kita gitu ya. Nah, untuk mengecek kelembapan kelembapan media tanam kita. Iya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pot yang tinggi, ya, yang tinggi seperti ini, itu kita cek biasanya itu kan ngecek bagian atas ya. Bagian atas ini sudah kering atau masih basah. Kalau masih basah kita tidak perlu menyiram. Karena ketika di atas ini masih basah berarti kan kondisi medianya masih lembab. Nah, sementara kalau nanti sudah kering, ada kemungkinan nanti di bawahnya juga masih basah, masih lembab begitu. Jadi kalau pas musim panas itu mungkin kita sehari bisa siram 1 kali, bisa pagi atau sore begitu. Kemudian kalau pas lagi musim hujan ya mungkin kita cukup seminggu 2 kali begitu, karena kan udara sudah lembab sehingga kondisi tanaman itu dari segi kelembapannya insya Allah lebih terjaga. Kalau untuk pesan Mas Dik untuk yang mau menekuni di dunia anggrek ini apa? Ya. Pesan utama. Untuk teman-teman yang punya keinginan merawat anggrek, yang pertama itu yang penting sabar. Karena bunga-bunga kita itu akan mau berbunga ketika kita telaten merawatnya. Kemudian kita berikan apa yang mereka butuhkan, baik itu dari segi pemupukan, baik dari segi air gitu ya, kebutuhan airnya jangan sampai tumbuhan kita dehidrasi, kemudian ditempatkan sesuai dengan karakteristik masing-masing dari anggrek kita, sehingga ketika nanti anggrek itu sudah sampai pada usia di mana dia siap untuk berbunga, dia akan memberikan baktinya kepada kita, yaitu dengan berbunga. Begitu. Terima kasih. Ya, buat teman-teman nanti yang pengen main ke sini silahkan bisa cari di Google Map Hafiza Orchid gitu ya, atau nanti bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke. Atau mungkin bisa sambil dicatat 085 6411 28866. Terima kasih. Kami menyediakan anggrek jenis dendro, kemudian bulan, oncidium dan yang lain-lain. Nanti jika dari teman-teman ingin memiliki anggrek jenis apa, silakan nanti insya Allah bisa kami bantu untuk mencarikan begitu. Terima kasih.